1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan usaha kami yang bernama Cilok Mercon. Di sini ada anggota kami, ada 5 orang. Pertama ada Ade Osha, kemudian Delta sebagai Dana, Rina Ali Bintang, dan juga ada Intan Nasyada Nugraini. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai visi misi dari usaha kami yang akan dijelaskan oleh ya, baik semuanya. Visi dari usaha yang akan kami bangun adalah menaikkan level jajanan pasar ke dalam tingkat lebih tinggi dan bersaing dan membuat lapangan kerja yang baru. Kemudian, mencapai visi itu semua, kami memiliki diantaranya ada 4 misi, yaitu mengembangkan variasi rasa yang terdapat pada cilok, membuka lapangan kerja baru dengan memperbanyak cabang. Yang ketiga, memasarkan produk di pasar online ataupun offline. Yang keempat, selalu menciptakan inovasi baru mengikuti minat dan keinginan konsumen. Ya, untuk deskripsi produknya itu sendiri, di sini Cilok Mercon ini merupakan usaha di bidang olahan makanan. Jadi Cilok Mercon ini dia makanan pedas, tapi sehat dan halal juga. Cilok Mercon ini bertujuan memberikan rasa yang terbaik pada kuliner jajanan pedas dan sehat. Untuk Cilok Mercon itu sendiri memiliki inovasi untuk mengangkat jajanan pasar untuk tingkat modern. Untuk bahan-bahannya ini sendiri, Cilok Mercon menggunakan campuran sagu, terigu, daun bawang yang terkombinasi makanan ringan. Untuk bumbunya itu sendiri menggunakan cabai alami dan segar. Tentu juga menggunakan bumbu-bumbu penyedap rasa. Cilok Mercon ini juga menantang lidah para pembelinya. Untuk jenis Cilok Mercon ini sendiri, jenis usahanya bergerak dalam bidang kuliner. Untuk Cilok Mercon sendiri ini merupakan usaha perorangan atau milik sendiri, tidak terkait dengan pihak-pihak lain. Dan Cilok Mercon kita sendiri juga bisa untuk pemesanan seperti ulang tahun, acara hajatan, rapat, dan lain-lain. Untuk jam buka Cilok Mercon sendiri itu dari hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 20 malam. Untuk alamat Cilok Mercon ini berada di Jalan Raya Ciamas nomor 278, Ciamas Rayu, Ciamas Bogor, Jawa Barat. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada Onward, yaitu Natri Octaviani. Yang kedua ada pemasaran, yaitu Renaldi Bintang. 3 ada produksi, Intan Asarila. Yang keempat ada desain grafis, Noval Bayu. Dan yang kelima ada keuangan, Adiosa. Masing-masing tugas. Masing-masing tugas Onward yang bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan usaha. Sebagai bisnis, Onward memiliki tugas untuk mengembangkan usaha dan menemukan peluang atau terobosan baru. Pemasaran, memimpin seluruh jajaran Departemen Marketing guna menciptakan tingkat efisien, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi, menghasilkan dan mengembangkan dan memelihara kerjasama yang baik dengan konsumen. Untuk produksi, melakukan perencanaan dan perorganisasian, melakukan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan, mengawasi jalannya produksi, melakukan pemeliharaan perawatan mesin dan peralatan. Untuk desain grafis, mewujudkan komunikasi verbal menjadi komunikasi visual agar semua pesan dapat dengan mudah
diterima oleh konsumen. Untuk keuangan, bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dalam memberi nasihat keuangan yang sesuai. Saya Intan Asharila ingin menjelaskan mengenai BMC. Yang pertama ini adalah dari BMC yang A, Key Partners, menjelaskan siapa saja yang akan bekerja sama dengan bisnis yang dilakukan. Contohnya penjual bahan baku, penjual alat, dan lain-lain. Yang B, Key Aktivitas, merupakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Contohnya bagaimana cara agar produksi terus berjalan, membina hubungan, dan menyampaikan produk ke tangan konsumen. Nah, kayak aktivitas sendiri ini bisa ada macamnya seperti merancang produk, seperti memilih produk, menentukan strategi penjualan, dan promosi. Dan yang B, membeli bahan baku. Kami membeli bahan-bahan yang sehat-sehat dan segar agar cilok mercon yang kami dapat membuat pelanggan tetap merasa nyaman dan terpercaya. Yang C, membuat produk di mana suatu proses sebuah produk yang kita lakukan sangat bersih dan bahan yang digunakan sangat memiliki kualitas yang bagus. Yang D, launching. Pada awal peluncuran produk yang kita akan adakan diskon agar banyak peminat yang tertarik. Yang E, promosi. Kita menggunakan jalur sosial media karena tidak hanya mengambil peminat terdekat. Dan di sini ada key resource, menyebutkan dan menjelaskan sumber daya penting yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan, dapat berupa benda fisik, finansial, intelektual, manusia. Key resource dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan baku dan alat. Tenaga kerja, untuk itu cilok mercon kami menggunakan alat dan juga memiliki tenaga kerja seperti SDA. Yang pertama kompor, wajan, panci, blender, dan trim. Untuk SDM, yang pertama ownernya itu adalah Natria Oktaviani. Yang kedua pemasaran adalah Renaldi Bintang. Yang ketiga desain grafis adalah Naufal Bayu Pradana. Yang keempat produk Intan Asharila Anugraini. Yang kelima keuangan Ade Osa. D, value proposition terdiri dari produk dan jasa yang dapat menambah nilai tambah kepada segmentasi yang spesifik. Value proposition yang bersifat inovatif yang menawarkan barang baru. Di sini kami memiliki keunggulan bahwa konsumen dapat memilih level pedas yang diminati dan kami juga menggunakan bahan baku asli tanpa bahan pengawet buatan. Yang E, customer relationship, menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi, membina hubungan, dan membangun loyalitas dengan konsumen. Contohnya penjualan menggunakan mobil berjalan, pemesanan melalui Grab dan GoFood, membuka stand di pameran, dan lain-lain. Yang F, channels, merupakan cara perusahaan bagaimana mengantarkan produk atau jasa kepada konsumen. Contohnya mendirikan outlet, promosi melalui media sosial, dan lain-lain. Pusat outlet cilok mercon kami berada di tempat yang strategis. Kami menggunakan media sosial sebagai alat promosi utama kami seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. G, customer segment. Customer segment berisi pihak yang menggunakan atau membeli barang atau jasa dari perusahaan yang dijalankan atau pihak yang berkontribusi dalam memberikan income kepada perusahaan. Seperti cilok mercon yang ditargetkan dalam customer segmen kami adalah dari kalangan anak-anak berumur 6 tahun sampai dewasa. H, cost struktur berisi semua rincian biaya yang muncul atau dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis. Contohnya biaya riset, biaya operasional, promosi, gaji pegawai, dan lain-lain. Biaya yang harus cilok mercon keluarkan demi mengembangkan usaha kami adalah yang pertama itu biaya bahan baku, biaya karyawan, biaya listrik, dan biaya lahan.
Yang I, revenue streams menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pemasukan dari segmen pasar yang sudah ditetapkan. Contohnya franchise, sewa, berlangganan, cash, kredit, dan lain-lain. Cilok Mercon menjual beberapa merchandise seperti pouch seharga 10.000, yang kedua lunchbox seharga 15.000, pulpen 1 piece seharga 3.000. Yang masuk biaya atau anggaran, biasanya pada umumnya proposal, entrepreneur biasanya ada 2 biaya, yaitu biaya variabel dan juga biaya tetap. Biaya variabel itu apa sih? Biaya variabel itu adalah bahan-bahan pokok yang kita gunakan untuk produk. Contohnya untuk cilok mercon ini kita menggunakan cabai rawit, cabai keriting, bawang, tomat, lada, dan pokoknya bahan pokoknya itu sagu dan tepung terigu, dan lain sebagainya. Untuk biaya variabel yang kita gunakan ini adalah sekali buat atau sekali jual. Jadi harganya adalah normal. Nah, masuk ke biaya tetap adalah biaya yang kita gunakan dengan waktu jangka panjang. Contoh yang kita gunakan untuk cilok mercon ini adalah kompor, panci, terus kubar, dan sewa tempat juga termasuk pada biaya tetap dan gaji karyawan. Baik lagi, karena kita menjual 1 kali jual pada biaya variabel, maka kita menggunakan nyewa tempat itu 1 kali atau bisa disebut juga 1 hari. Lanjut. Yang kedua, anggaran pelaksanaan usaha. Anggaran pelaksanaan usaha apa sih? Anggaran pelaksanaan usaha yaitu melaksanakan usaha pada saat launching contohnya. Untuk cilok mercon ini kita menggunakan launching menggunakan potongan harga sebesar 50% dan juga kita menjual merchandise. Contohnya kita menjual cilok mercon seharga 20.000. Karena kita launching mendapatkan promosi 50%, maka potongan harga seharga jadi 10.000. Begitu juga merchandise. Ada pouch, lunchbox, dan pulpen. Pouch kita jual sebanyak 10 pouch. Dan 1 pouch seharga 10.000, maka nominalnya itu 100.000. Jadi semua totalnya itu adalah 195.000. Oke, akumulasi laba. Gimana sih cara menghitung akumulasi laba? Pertama kita tentukan dulu harga pokok satuan. Cara menghitung harga pokok satuan yaitu biaya produksi dibagi target penjual. Harga produksi dari mana sih? Yaitu jumlah biaya variabel dan juga biaya tetap. Kita menggunakan untuk cilok mercon ini totalnya biaya produksi itu 1.616.000. Target penjualan kita sehari itu 100. Maka semuanya kita bagi jadi 16.000. Kita genapkan menjadi 16.000. Terus setelah kita hitung harga pokok satuan, kita hitung persentase keuntungan. Kita mau ambil berapa nih dari persentase keuntungan? Untuk cilok mercon ini kita menggunakan 25% keuntungannya. Maka kita kalikan saja dengan harga pokok satuan. Jadi 25% dikali 16.000. Jadi kita mendapat keuntungan 4.000. Terus setelah kita menghitung persentase keuntungan, kita tentukan harga jual. Harga jual satuan ditambah laba. Jadi 16.000 tambah 4.000. Kita menjual satu harga cilok mercon yaitu 20.000. Kenapa sih? Padahal kan cilok mercon gitu mahal banget 20.000. Karena untuk cilok mercon kita ini tidak hanya cilok mercon biasa, kayak misalkan cilok pedas enggak gitu. Kita mempunyai keunikan seperti kita ada varian isinya seperti keju, sosis, dan juga lain sebagainya sesuka kalian. Terus setelah kita menentukan harga, kita langsung ke laba per hari. Gimana sih cara hitung laba per harinya? Setelah kita tentukan harganya 20.000, dikalikan dengan target. Jadi 20.000 dikali 100, itu totalnya 2 juta. Setelah kita tentukan 2 juta, baru dikurang dengan biaya produksi. Jadi semuanya kita mendapatkan laba per hari 384.000. Laba per bulan, tinggal kalikan saja. Jadi 384.000 dikali 30 hari. Jadi laba per bulan kita adalah 11.520.000. Nah, masuk nih ke break even point atau disebut juga titik impas. Titik impas dibagi 2, jadi unit dan juga rupiah. Untuk hitung titik impas unit, rumusnya FC dibagi P dikurang PC per unit. FC kita itu apa sih? FC itu adalah biaya tetap. Untuk cilok mercon itu kita 1 juta. P-nya itu adalah harga jual kita. Harga jual kita 20.000. VC per unit itu kita hitungnya gimana sih? Kenapa dapat 6.160 rupiah? Karena
harga variabel kita itu adalah 616.000 dibagi dengan harga target atau bukan harga target, target kita yang akan jual. Jadi 6.160 rupiah. Setelah itu kita kurangin deh. Jadi 1 juta dibagi 13.840. Jadi totalnya itu 73 unit. Setelah itu masuk titik impas per rupiah. Sama nih pakai rumus juga. Rumusnya beda dengan yang tadi. Itu FC dibagi 1 dikurang PC dibagi S. FC itu tetap dia tetap 1 dikurang PC-nya itu harga variabel. Jadi 616.000 dibagi S itu adalah harga target kita yang tadi 20.000 dikali 100 jadi 2 juta. Nah, kita bagi deh 616.000 dibagi 2 juta, hasilnya 0,4. 1 dikurang 0,4 adalah 0,6. Jadi 1 juta dibagi 0,6 hasilnya 1.700.000. Nah, baru deh kita masuk pembagian hasil. Gimana sih pembagian hasilnya? Nah, karena kan suatu bisnis itu nggak cuma satu orang. Ada owner, pemasaran, produksi, desain, dan juga bendahara. Kenapa sih di pembagian persentase itu ada 80% dan juga harus 11.520.000? Karena 20%-nya itu kita investasikan ke bank. Investasikan ke bank, jadi 20% dikali dengan 11.520 itu adalah laba per bulan. Laba per bulan. Jadi kita investasikan ke bank adalah 2.304.000. Dan pada saat itu kita bagi nih ke struktur. Jadi 80% dikali 11.520.000 sama dengan 9.216.000. 9.216.000 dikali 50% untuk owner. Sisanya 12,5% bagikan ke struktur lainnya seperti Renaldi, Intan, Noval, dan Osa. Jadi totalnya adalah 4.608.000 untuk owner dan 1.152.000 untuk Renaldi, Intan, Noval, dan Ocha. Itu pemasaran, produksi, desain, dan bendahara. Baiklah semuanya, itulah yang dapat kami sampaikan dari hasil pembuatan presentasi kelompok ini. Kurang lebihnya maksud kami mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.